Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Agustina dari kelas A semester 2 ADM Publik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Sufyan Hamid MSI dengan mata kuliah perencanaan implementasi dan evaluasi program. Judulnya rencana pembangunan pendahuluan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Terwujudnya hasil pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa. Masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran, dan kritik baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintah yang baik sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Maka sangat perlu dibuatkan perencanaan dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun perencanaan pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh kepala desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan desa, maka ada beberapa masalah yang sering ditemui di berbagai desa. Perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi. Di antaranya, terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri maupun sumber dana dari luar. Belum tersusunnya kelembagaan sosial ekonomi yang mampu berperan secara efektif. Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan nasional. Pembahasannya, pengertian rencana pembangunan jangka menengah desa. Selanjutnya disingkat yaitu RPJM desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka 5 tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM desa ini dilakukan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. Maksud RPJM Desa Lamang 1, 2, 3 ini dibuat dengan maksud yang pertama sebagai pedoman pada pemerintah tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan kepala desa. Yang kedua, sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala desa dalam melaksanakan program kepala desa selama masa jabatannya. Tujuan RPJM Desa Lamang 1, 2 dibuat adalah yang pertama sebagai pedoman perencanaan pembangunan desa yang memuat visi dan misi kepala desa. Yang kedua, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa. Yang keempat, pembinaan kemasyarakatan dan desa. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat desa. Rencana prioritas program 2021 sampai 2026. Visi dan misi. Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Misi merupakan turunan dan penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan terhadap tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha untuk mencapai visi desa selama masa jabatan kepala desa, yakni terwujudnya desa Lamang 1, 2, 3 yang asri. Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas dengan
mempertimbangkan aspek masalah dan potensi yang ada di desa berdasarkan potret desa, kalender musim, dan kelembagaan desa. Maka disusunlah misi desa sebagai berikut. Yang disebut ASRI. Yang pertama, amanah, menyalurkan segenap anggaran dengan atas dasar musyawarah di masyarakat dan tercantum dalam RPJM desa. S-nya sejahtera, pemerataan pembangunan akan dirasakan oleh masyarakat sebagai sarana guna kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. R-nya ramah, memberikan keramahan guna memberikan kenyamanan dalam pelayanan terkait dalam melaksanakan tugas dengan tidak membedakan status sosial. Yang I-nya inovatif, memberikan pendidikan dan pembinaan baik formal ataupun informal bagi masyarakat guna peningkatan sumber daya manusia. Kesimpulannya, dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan badan pemusyawaratan desa, lembaga ketahanan masyarakat desa, kepala desa, serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan lain yang mendukung program pembangunan desa, perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di kabupaten, nasional, atau pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasarkan pada 4 bidang utama, yaitu bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.